Di Kenya, ada sebuah kereta api raksasa yang bukan cuma melintasi daratan, tapi seolah-olah terbang di atas sabana. Keren banget kan? Nah, hari ini kita bakal ngebahas keajaiban rekayasa modern yang benar-benar ngubah wajah sebuah benua. Coba deh kalian bayangin, sebuah kereta api super modern melayang di atas sabana Kenya. Beneran melayang di atas pilar-pilar beton yang tinggi banget. Sementara di bawahnya, gajah, singa, jerapah, semuanya bebas berkeliaran. Ini pemandangan yang wow, luar biasa. Teknologi modern dan alam liar bisa hidup bareng. Dan ini bukan jalur kereta biasa yang pendek loh, skalanya itu masif. Panjangnya hampir 500 kilometer. Itu tuh kayak membentang melintasi hampir seluruh negeri, dari pesisir sampai ke ibu kota. Oke, tapi yang bikin kita geleng-geleng kepala itu kecepatan pembangunannya. Proyek segede ini selesai cuma dalam 3 tahun. 3 tahun! Ini kecepatan yang hampir nggak masuk akal untuk infrastruktur sebesar ini. Jadi pertanyaan besarnya kan, gimana caranya mereka bisa bangun ini? Dan yang lebih penting lagi, kenapa sih kayaknya butuh banget jalur kereta api baru ini? Nah, itu dia yang akan kita kupas tuntas sekarang. Oke, kita mulai perjalanan kita dengan melihat gimana sih jalur kereta api unik ini dirancang. Soalnya, ini nggak cuma soal bangun rel, tapi juga soal gimana caranya biar bisa hidup berdampingan sama Taman Nasional Kenya yang terkenal itu. Sebuah tantangan rekayasa yang luar biasa pastinya. Tapi, sebelum kita ngomongin soal teknologi canggihnya, kita harus mundur sedikit ke masa lalu. Biar kita ngerti kenapa kereta api baru ini jadi penyelamat, kita perlu tahu dulu, seberapa parah sih kereta api yang lama? Kereta api lama Kenya ini peninggalan zaman kolonial Inggris. Dan julukannya itu pas banget, Lunatic Express, alias Express Gila. Bayangin aja, usianya udah lebih dari 100 tahun dan nggak pernah di-upgrade sama sekali. Kondisinya? Ya ampun, jalannya super lambat, sering banget anjlok. Pokoknya jadi mimpi buruk buat logistik negara. Biar kebayang parahnya ya, perjalanan dari kota pelabuhan Mombasa ke ibu kota Nairobi itu bisa makan waktu lebih dari 24 jam. Sehari semalam di kereta. Sekarang, pakai rel yang baru, cuma 4,5 jam. Wah, bedanya kayak langit dan bumi kan? Akibatnya fatal, tentu aja. Biaya transportasi jadi mahal banget dan ini benar-benar mencekik ekonomi. Petani jadi susah jual hasil panennya, bisnis nggak bisa dapat bahan baku tepat waktu, dan ujung-ujungnya harga barang jadi lebih mahal buat semua orang. Nah, di tengah krisis infrastruktur kayak gini, tiba-tiba datang sebuah titik balik, sebuah tawaran dari Tiongkok yang bakal mengubah nasib Kenya selamanya. Proyek ini tuh bagian dari rencana global Tiongkok yang jauh lebih besar. Namanya Inisiatif Sabuk dan Jalan. Intinya, ini adalah rencana ambisius Tiongkok buat mendanai dan membangun infrastruktur di seluruh dunia. Buat Tiongkok, ini cara buat bikin jalur dagang baru dan memperluas penaruh mereka. Tapi, buat negara mitranya, proyek ini seringkali datang dengan pinjaman yang super besar, yang bisa jadi pertaruhan ekonomi tersendiri. Dan di tahun 2014, Kenya mutusin buat ambil pertaruhan itu. Kesepakatannya gini, bank dari Tiongkok kasih pinjaman miliaran dolar. Terus, perusahaan konstruksi raksasa Tiongkok yang ngurusin semuanya. Mereka bawa insinyur, teknologi, sampai mesin-mesinnya. Buat Kenya, ini satu-satunya kesempatan buat punya kereta api modern yang kalau bangun sendiri, yang nggak akan pernah sanggup. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, proses konstruksinya. Gimana sih caranya mereka membangun jalur kereta api layang sepanjang 500 km di tengah-tengah sabana Afrika? Ini benar-benar gila. Semuanya itu dimulai dari tanah. Tanah sabana kan biasanya berpasir dan nggak stabil. Nah, ini harus diubah jadi fondasi sekeras batu. Langkah pertama, bulldozer ratain medannya. Terus, pasirnya disiram air biar padat. Setelah itu, beban raksasa dijatuhin berkali-kali buat memadatkan tanahnya. Terakhir, dikasih lapisan tanah merah yang kuat. Dan bayangin, proses ini diulang terus sepanjang fondasi beres, saatnya mendirikan pilar-pilar beton raksasanya. Ribuan pilar! Para pekerja ngerakit cetakan baja super besar, langsung di lokasi, terus diisi sama beton berkekuatan tinggi, baru deh dibiarin mengeras. Satu persatu, pilar-pilar ini mulai berdiri, kayak barisan raksasa. Dan ini bukan pilar sembarangan loh. Satu pilar aja, yang tingginya 15 meter, beratnya 90 ton. 90 ton.
Itu sama beratnya kayak 15 gajah dewasa ditumpuk jadi satu. Bisa bayangin kan, ribuan pilar ini berbaris jadi semacam tulang punggung beton raksasa yang membelah sabana. Terus, gimana cara nyambungin pilar-pilar ini? Nah, disinilah teknologi kerennya keluar. Mereka pakai mesin luar biasa yang namanya gantry launcher. Anggap aja ini kayak robot derek raksasa yang bisa bangun jalannya sendiri sambil maju. Mesin ini merayap dari satu pilar ke pilar berikutnya, ngangkat balok beton seberat 100 ton, terus dengan presisi tingkat tinggi meletakkannya di antara dua pilar. Keren banget. Tentu aja, jalur kereta butuh rel. Dan rel-rel ini dibuat dalam proses industri yang, wow, panas banget. Batangan baja dipanasin sampai 1200 derajat Celcius, merah membara, terus digiling dan ditarik berulang-ulang sampai perlahan-lahan ngebentuk profil rel yang khas itu. Yang paling gila, satu batangan baja yang kecil, setelah diproses, bisa jadi rel sepanjang 100 meter. Tapi gimana cara nyambungin rel-rel sepanjang 100 meter ini biar nggak ada sambungan yang bikin kereta goyang? Kuncinya ada di proses yang namanya pengelasan termit. Ini pakai reaksi kimia yang ngasilin panas super tinggi, cukup buat melelehkan ujung-ujung rel baja dan nyatuin mereka jadi satu jalur yang mulus tanpa putus sama sekali. Ratusan kilometer rel tanpa sambungan. Oke, konstruksinya selesai. Dan dampaknya terasa seketika. Proyek ini ternyata bukan cuma soal beton dan baja, ini soal mengubah nasib sebuah bangsa. Kita balik lagi ke perbandingan yang paling drastis tadi. Waktu tempuh yang kepotong dari lebih dari 24 jam, jadi cuma 4,5 jam, itu bukan sekedar perbaikan. Ini adalah revolusi. Revolusi transportasi buat seluruh Kenya. Efek dominonya terasa di mana-mana. Kargo dari pelabuhan sekarang bisa sampai ke ibu kota dalam hitungan jam, bukan lagi hari. Ini jadi dorongan besar buat para petani, buat bisnis, buat semua rantai pasokan. Selama pembangunan, puluhan ribu warga Kenya dapat kerja, dan yang lebih penting mereka dapat pelatihan keahlian rekayasa modern. Oh, dan yang paling keren, desain layangnya itu ternyata sengaja dibuat untuk melindungi satwa liar. Pilar-pilar tinggi itu menciptakan koridor di bawahnya, jadi gajah, jerapah, dan hewan lain bisa tetap bergerak bebas. Ini bukti kalau kemajuan dan alam bisa jalan beriringan. Jalur kereta api Kenya ini jadi bukti nyata kekuatan rekayasa modern dan juga ambisi global. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar. Saat dunia terus membangun megaproyek seperti ini, gimana nantinya proyek-proyek ini akan membentuk ekonomi, hubungan antar negara, dan bahkan wajah planet kita di abad mendatang? Apakah ini era kemajuan besar atau justru era tantangan yang baru?